kita patut berbangga ketika profesi guru adalah salah satu profesi yang diminati banyak generasi muda. Di sisi lain, penguatan kualitas guru juga menjadi hal yang krusial karena kemampuan mengajar adalah kemampuan yang perlu diuji untuk menghindari malpendidikan. Seorang dokter harus menjalani banyak disiplin ilmu untuk memastikan tidak terjadi malpraktek, begitu juga dengan guru. Agar tidak terjadi malpendidikan, mereka dituntut untuk menjadi guru yang profesional dan terampil. Cita-cita saya pada masa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Kebetulan bapak saya adalah pendidik. Awalnya saya itu memiliki cita-cita ingin menjadi orang yang berguna di masyarakat. Semacam kebahagiaan tersendiri dengan menjadi seorang guru. Karena saya terpanggil untuk melayani anak-anak. Sesuai dengan kepribadian saya, menyampaikan ilmu saya itu ke generasi. Siswa yang tidak tahu menjadi tahu, di sana letak kebahagiaannya. Saya sekolah SMA itu punya seorang guru itu yang sangat-sangat menjadi teladan. Keadaan guru-guru ini terabaikan di tempat tugas yang daerah terpencil, jadi saya terpanggil. Sangat banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian. Kristus dipanggil sebagai guru. Insya Allah mendapat pahala yang tidak terasa sesungguhnya. Tugas guru itu sebenarnya dandani wong bubrah, yang kedua adalah minter ke wong bodho. Mengajar itu memberikan materi, full, selesai materi ya sudah. Bagaimana dengan perkembangan anak? Tidak pernah masuk sekolah, saya itu sampai cari di kos-kosannya. Menemui anak yang betul-betul dari nol, naik per kelas. Saya telateni, saya datangi ke rumahnya, bahkan ketika dia mandi saya tunggu di luar dan mau bersekolah. Apabila anak berhasil menerima pelajaran yang kita terima. Itu yang belum coba baca, kongsu jadi coba baca. Aduh senang sekali. Yang belum coba tulis, kongsu coba tulis. Telah menjadi orang yang berguna, orang yang berhasil di masa depannya. Itu momen yang sangat membahagiakan untuk saya. Saya selalu untuk pagi-pagi itu selalu ada sarapan untuk anak saya. Anak saya satu ya Pak, takutnya dia malah iri saya terlalu banyak di sekolah. Intinya adalah komunikasi. Saya menginformasikan dari awal. Pada saya tidak menginformasikan, anak kan akan berontak. Membagi waktu sebenarnya susah, hanya bagaimana kita yang menyikapi itu Pak. Jadi dari awalnya kita komitmen. Jadi kalau suami saya mengatakan izin anak, izinnya dia. Profesionalisme itu penting. Selayaknya serdadu yang terlatih untuk perang, seorang guru pun juga harus tersertifikasi kemampuan mengajarnya, hingga menjadi pengajar yang terlatih dan presisi dalam pembangunan karakter bangsa. Seandainya tidak ada sertifikasi, berarti meningkatkan kualitas guru itu kan dengan uang gaji itu kan ya Pak. Dari uang itu sementara kita pun harus menyekolahkan atau menguliahkan anak gitu. Paling tidak dengan adanya sertifikasi itu penghasilan kita akan berlipat. Pak Jokowi selalu mengatakan kita revitalisasi sekolah harus direvitalisasi, tata ulang ini. Sarana prasarana direvit, SDM-nya juga harus direvit. Lalu diadakan pelatihan gurunya. Kualitas guru dan siswa yang sekarang harus dipacu, diajak lari. Karena saya dari keluarga guru, jadinya saya tahu seperti apa bapak saya dulu gajinya, kemudian sekarang anaknya seperti apa. Saya merasakan dalam kepemimpinan Bapak Jokowi ini tunjangan profesional itu menjadi lancar. Permen nomor 10 itu guru yang cuti karena melahirkan juga tunjangannya tetap. Ada diklat, ada Olimpiade Guru Nasional, dan itu kesempatan bagi kami untuk mengetahui kualitas kami. Terlihat dari adanya tunjangan-tunjangan tambahan dan juga bukaan-bukaan untuk guru PNS sekarang semakin banyak, dan saya harap hal-hal positif seperti ini bisa terus dilanjutkan. Berusaha lagi untuk berkreatif, lebih dituntut lagi untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Terutama banyak diadakan pelatihan. Disitulah guru menambah wawasan atau ilmu. Pemerintah sangat memperhatikan kita, apalagi guru-guru yang ada di pelosok-pelosok, terutama torang yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Bitung. Sekarang semua sekolah, kalau di sekolah patorang soalnya tidak ada yang DO, tidak ada yang putus sekolah, ada kartu Indonesia Pintar. Khususnya masalah sertifikasi guru, orang terima sangat membantu sekali. Banyak bantuan dari pemerintah, baik tas, seragam-seragam sekolah, kartu sehat, orang boleh lihat sampai saat ini. Itu program dari pemerintah.
Kesejahteraan dibangun dari kampung ke kota. Puji Tuhan untuk Papua, Provinsi Papua mendapat perhatian yang khusus. Kesejahteraan untuk guru yang merupakan sertifikasi itu sangat membantu dan sangat menjadikan kesenangan bagi kita sebagai guru. Terima kasih Bapak Jokowi. Namanya guru itu kan istilahnya digugu ditiru ya Pak. Gurunya seperti ini gimana dengan anaknya? Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Disitulah akan meramu guru yang berprofesional. Menjadi guru adalah tugas besar, menjadi sosok yang ditiru dan ditimba ilmunya. Ditambah dengan banyaknya jumlah murid yang harus dididik, keterampilan mendidik adalah suatu keharusan. Mental pejuang adalah salah satu karakter yang harus tertanam di dalam hati semua insan yang memilih jalan hidupnya menjadi seorang guru. Seorang guru itu harus sabar dan ikhlas. Bodoh pintere, masyarakat Indonesia itu menjadi pinter dan bodoh itu adalah tanggung jawab guru. Harus punya jati diri. Engar sosum tulodo, lihat masa depan. Tapi jangan pernah lupa masa silam. Ya terutama kalau menurut saya sekarang itu harus pendidikan yang berkarakter. Zaman ini semakin canggih, harus bisa meningkatkan kualitas. Penuh loyalitas kepada pekerjaan, karena pekerjaan adalah pekerjaan yang mulia. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sebagai tombak yang paling depan adalah guru. Jangan putus asa, jangan takut. Mari kita terus tingkatkan dengan perkembangan. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, memberikan nilai, tetapi figur penting. Dengan keterbatasan yang kita miliki, apapun keterbatasan yang kita miliki, jangan dijadikan sebagai suatu penghalang untuk mewujudkan cita-cita anak-anak kita. Kita sama-sama bergandeng tangan untuk mendidik anak-anak bangsa kita agar menjadi anak-anak yang berguna. Agar anak-anak didik kita saling menghargai agama yang satu dan yang lain agar kita tidak terpecah belah. Jangan ngeluh, jangan putus asa, masih honor gitu, jangan kecil hati, dan namanya guru itu tidak bisa dibedakan. Waktu, tenaga untuk bekerja untuk anak-anak. Positif, kreatif, tetaplah berjuang. Tujuan utama kita satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selalu menambah ilmu pengetahuan, terus tambah terus. Mari orang backing ini anak-anak bangsa, jadi anak-anak yang cerdas, jadi anak-anak yang berkarakter. Dukung terus program pemerintah yang ada, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mungkin perlu diperingati tuh Hari Guru, apalagi dengan guru-guru yang mengajarnya dengan ikhlas sampai membuat anak sukses, anak berhasil, itu luar biasa. Dari merekalah generasi intelektual dan bermartabat dilahirkan, pejuang tanpa tanda jasa orang bilang. Kami persembahkan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru. Mereka adalah pahlawan, mereka adalah lentera, mereka adalah energi yang penting bagi bangsa ini untuk menjadikan Indonesia bangsa yang besar dan bermartabat di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Adinda Nala Puspa Rizkia, Nabila Kintara, Suci Sukma Purwandini, Dea Indriani, Elpina Rahmawati Suroso, Talinta Intanarulita, dan Preti Zinta. Di sini kami akan mempresentasikan kajian teori tentang pendidik dan anak didik. Ini saya akan menjelaskan tentang pendidik. Pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut. Bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam diri pendidiknya. Di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik, dalam istilah Langeveld disebut situasi pendidik. Jenis pendidik. Yang pertama yaitu ada orang tua. Pendidik pertama muncul karena adanya anak. Setelah anak lahir, maka orang tua secara wajar, alamiah, dan kodrati menjadi pendidik.
Karena kenyataannya anak lahir dalam keadaan tidak berdaya sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua ada guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ciri pendidik yang pertama, memiliki kewibawaan. Ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Yang kedua, mengenal anak didik. Mengenal anak didik meliputi sifat anak secara umum, meliputi usia anak baik kelas tinggi maupun rendah. Yang ketiga, membantu anak didik. Pendidik harus membantu anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan anak didik. Terima kasih. Sifat pendidik. Guru harus mengasihi muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Guru juga harus mempunyai sifat rasa kesadaran akan kewajibannya terhadap masyarakat. Seorang guru harus berlaku jujur juga ikhlas dalam pekerjaannya. Guru harus berhubungan terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Guru juga harus membiasakan muridnya untuk percaya pada diri sendiri dan bebas berpikir. Syarat seorang pendidik. Bagi seorang pendidik yang bergaul dengan peserta didik yang berbeda karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Menurut Edi Suwardi 1984 menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni A. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. B. Seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. C. Seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. D. Seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dipaparkan peran atau tugas guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik harus menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal terupdate dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan tujuan perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, yaitu guru sebagai pengarah. Guru sebagai pengarah harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, yaitu dengan mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan untuk menemukan jati dirinya. Yang kelima, guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih itu bertugas untuk melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Yang keenam, yaitu guru sebagai penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan. Anak didik yaitu merupakan seseorang yang berkembang yang memiliki potensi tertentu dan dengan bantuan pendidik, ia mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk mengetahui siapa anak didik, perlu dipahami bahwa ia sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Ciri anak didik yaitu ada 3. Yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Manusia ketika dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Berbeda dengan binatang, lahir sudah bisa berdiri. Yang kedua yaitu peserta didik
yang berkembang atau belajar. Bayi yang normal atau sehat tidak pernah tinggal diam. Kalau sudah pandai berpindah tempat, ia tidak mau diam. Apa saja yang ia raba dan ia coba, semua ingin ia ketahui. Yang ketiga, yaitu peserta didik yang ingin menjadi diri sendiri. Peserta didik yang ingin menjadi diri sendiri, kita mengetahui bahwa dalam hal ini penting baginya. Karena dalam bergaul dalam masyarakat, seseorang itu harus merupakan dirinya sendiri, orang, seseorang, atau pribadi itu. Interaksi pedagogis antara pendidik dengan anak didik. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk menjadi manusia yang mandiri dan manusia yang dewasa. Pendidikan berarti berkomunikasi. Pendidik dan anak didik akan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi ini, anak harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri dan mencoba kemampuannya sendiri. Dalam berkomunikasi antara pendidik dengan anak didik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan situasi yang baik dan mengikuti irama anak. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan, dan yang mau bertanya silakan ke forum diskusi atau menanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abe Saputra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini kembali lagi saya akan menceritakan alur cerita film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul The Ron Clark Story. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Ron Clark yang baru aja masuk sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ketika lagi menunggu arahan, Ron melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di dalam tong sampah dan menghadap ke tembok. Pemandangan yang sangat aneh, jadi Ron pun menghampiri untuk mencari tahu. Anak ini berkata, karena gurunya bilang dia nggak bisa belajar, jadi dia disuruh keluar dan berdiri di tempat sampah. Ron pun berkenalan dengan anak yang bernama Hadley ini. Kemudian, Ron pura-pura lupa namanya dan menanyakan pada Hadley. Dan Hadley pun menjawab, namamu Ron Clark. Wow, lihat, kau bisa belajar sesuatu, kata Ron. Ron pun langsung mengeluarkannya dari tempat sampah, dan anak ini pun berharap Ron bisa jadi gurunya. Cerita lompat ke 4 tahun setelahnya, di mana mereka mengadakan acara Thanksgiving bersama di sekolah. Di waktu yang sama, kepala sekolah memberikan selamat kepada Ron karena selama 4 tahun berturut-turut, kelasnya menjadi yang terbaik. Kepala sekolah pun memberikan hadiah berupa lahan parkir pribadi yang bertuliskan nama Ron di sana. Sebuah hal yang bagus, namun sayangnya Ron mau mengejar mimpinya mengajar di New York karena dia berpikir kualitas mengajarnya sangat bagus. Sehingga di pagi itu, dia mengambil risiko untuk meninggalkan Carolina menuju New York. Ron pun berpamitan dengan orang tuanya. Dia pun tiba di New York, kota besar, kota yang sibuk dengan orang-orang yang cuek dan gak ramah. Ron menginap di sebuah hotel dan beristirahat. Keesokan paginya, dia bertanya kepada resepsionis yang bernama Yolanda tentang daftar sekolah yang ada di daerah bernama Harlem. Yolanda pun berkata, kau mau mengajar di Harlem? Kau juga butuh pengacara, jaga-jaga kau dihajar di sana, karena kau orang kulit putih, kata Yolanda. Ron pun mencoba mendaftar ke beberapa sekolah. Namun walaupun dia punya resume yang bagus, dia belum diterima. Karena kondisi keuangan yang menipis, Ron pun sampai banting setir menjadi pelayan di sebuah restoran dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Marisa. Di waktu luang, dia pun mencoba pergi ke sekolah lain untuk mencari lowongan. Setibanya di salah satu sekolah di Harlem, dia melihat seorang murid yang bertengkar dengan gurunya sehingga Ron harus melerai mereka. Sampai akhirnya, kepala sekolah datang menyuruh anak yang bernama Tayshan ke ruangannya. Kemudian, karena nggak tahan dengan kondisi seperti itu, guru ini memilih pergi dan berhenti. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Ron untuk berbicara dengan kepala sekolah. Secara singkat, dia menjelaskan kemampuan yang dia miliki. Kepala sekolah pun memberikan tur singkat kepada Ron, mengenalkan Ron pada kelas unggulan yang selalu punya nilai yang bagus. Namun ada satu kelas yang mencuri perhatian Ron. Kelas yang diisi oleh bajingan-bajingan kecil, kata kepala sekolah. Sudah 6 guru yang mengundurkan diri karena nggak tahan dengan mereka. Ron pun berkata, aku mau mengajar di kelas ini. Berbeda dengan guru-guru yang kau sebutkan tadi. Aku menginginkannya. Dan aku bisa mulai sekarang, kata Ron.
Kepala sekolah pun setuju dan menyuruh Ron untuk mulai mengajar hari Senin. Jadi sebelum Ron mulai mengajar, dia mau bertemu dengan para orang tua, mengajak mereka bekerja sama untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Namun nyatanya, beberapa dari muridnya hidup dengan kondisi keluarga yang menyedihkan. Hari besar Ron pun tiba. Hari Senin adalah hari pertamanya untuk mengajar di kelas dengan kualitas paling rendah sekota New York. Di dalam kelas, anak-anak ini seperti yang dibilang kepala sekolah adalah anak-anak yang bandel, gak punya etika, dan gak sopan. Semuanya gak peduli ada guru di depan mereka dan tetap duduk di atas meja. Bahkan anak yang bernama Shamika sengaja menjatuhkan bukunya di lantai. Yang anehnya, mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Untungnya Ron masih sabar. Dia kembali menyuruh anak-anak ini duduk dan mulai memberikan aturan di kelasnya. Namun Shamika tetap melemparkan bukunya dan melanjutkan berbicara dengan temannya. Hari pertama menjadi hari yang menjengkelkan untuk Ron. Kelas ditinggal berantakan, bahkan mobilnya dicoret-coret oleh entah siapa pelakunya. Tapi Ron gak membalas dengan keburukan. Dia malah mengubah suasana kelas menjadi lebih bersih dan berwarna. Kelas yang Ron ajar memang punya perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan kelas unggulan, dan Ron menyadari hal itu. Di lain hari di sekolah, Ron mulai memberikan 3 aturan dasar kepada muridnya. Dia berkata bahwa di kelas itu mereka adalah keluarga. Mereka saling menghormati satu sama lain, dan aturan ketiga, mereka harus berbaris ketika masuk dan keluar kelas. Sesuatu yang kedengarannya menggelikan buat anak-anak bandel ini. Ron pun berkata akan menuliskan nama mereka apabila nggak menjalankan aturan tersebut. Ucapan Ron jika mereka adalah keluarga bukanlah omong kosong. Dia mencoba melakukan pendekatan dengan anak muridnya. Lagi asik ngomong dengan seorang murid yang bernama Badriah, Ron mendengarkan Julio dan teman-temannya berjudi di bawah tangga. Ternyata udah jadi kebiasaan anak murid di kelas itu untuk bertaruh berapa hari guru yang mengajar di kelas mereka akan keluar. Ron berusaha nggak mau kalah dengan anak-anak ini. Ketika jam istirahat, dia mengunci ruang kelasnya. Dia nggak mau membukakan pintu kecuali mereka setuju untuk berbaris menuju makan siang mereka. Seperti biasa, Shamika nggak mau patuh dengan aturan tersebut. Tapi kita adalah keluarga, kata Ron. Jika satu nggak mau berbaris, maka kalian semua akan kelaparan. Akhirnya, mereka keluar kelas dengan berbaris rapi mengikuti aturan Ron. Tapi di tengah perjalanan, Ron menghentikan mereka dan bertanya pada Shamika apakah dia memotong antrian. Shamika tentu saja membantahnya walaupun dia melakukan itu. Kita nggak akan jalan sampai Shamika mengatakan yang sebenarnya, kata Ron. Kita ini keluarga dan keluarga saling menghormati satu sama lain. Akhirnya, Shamika mengaku bahwa dia memotong barisan. Ron pikir dia udah berhasil mengendalikan anak-anak bandel ini. Sampai keesokan harinya, ketika dia memasuki kelas, keadaan serba berantakan seperti kapal pecah. Tulisan kebencian ditulis dengan ukuran yang besar dan terlihat jelas di dinding. Lagi-lagi Ron gak menyerah. Dia membersihkan lagi ruangan kelasnya dan gak mempermasalahkan hal tersebut. Dia menekankan sekali lagi pada anak muridnya bahwa mereka harus mengikuti aturan yang udah dibuat. Anak-anak ini memang bandel. Mereka bertingkah seperti ini memang seakan punya misi untuk membuat guru yang mengajar mereka gak tahan, sampai akhirnya pergi dengan sendirinya. Di kelas, Julio dan Taishan berkelahi dan Ron pun datang melerai mereka. Taishan pun pergi meninggalkan kelas. Namun Ron dengan cepat menyusulnya dan menyuruh anak muridnya itu untuk kembali ke kelas. Sebenarnya Taishan sudah banyak melanggar aturan sekolah. Jika satu kali melanggar lagi, maka dia akan dikeluarkan. Tapi Ron berkata untuk memberi kesempatan sekali lagi pada Taishan dan berkata kepala sekolah gak perlu tahu masalah ini. Di lain hari, Ron bertanya pada anak muridnya satu persatu tentang tugas yang dia berikan. Namun gak ada yang ngerjain tugas itu. Ron pun bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Kemudian Shamika bilang bahwa ada hal yang penting yang harus kami lakukan. Kemudian dia berpaling dari Ron dan berbicara dengan temannya dan berkata, gak peduli dengan hukuman yang akan diberikan. Ron pun gak tahan lagi. Dia memutar kursi Shamika dan menggebrak meja anak itu. Kejadian yang membuat seisi kelas hening seketika. Kemudian Ron memutuskan pergi dan berkata, oke, kalian menang. Seisi kelas pun langsung ribut merayakan keberhasilan mereka untuk mengusir sang guru baru. Untuk menghilangkan stresnya, Ron ngajakin Marissa jalan-jalan keliling kota New York. Marissa pun menyuruh Ron untuk menceritakan apa yang terjadi, dan Ron akhirnya menceritakan semuanya. Marissa menyemangati Ron untuk nggak menyerah. Apa yang dialami anak-anak New York sebenarnya harus dipahami, dan mungkin kau bisa jadi orang baik yang bisa mengubah mereka, kata Marissa. Ron kembali ke kelasnya pada esok hari.
Ron sadar bahwa kelasnya ini adalah kelas nggak biasa, jadi dia memutuskan untuk menghadirkan sesuatu yang nggak biasa. Ron berkata kepada anak muridnya, dia akan minum susu coklat setiap 15 detik sekali, asalkan mereka diam selagi dia menjelaskan di depan. Jika kalian berhasil membuatku minum semua susu coklat ini, mungkin kalian akan melihatku muntah, katanya. Jadi dimulailah aksi Ron mengajar sambil minum susu coklat. Secara nggak langsung dengan cara itu, anak muridnya mendengarkan apa yang Ron jelasin di depan, dan karena itu mereka mulai membuka diri mereka untuk Ron. Di lapangan, Ron bahkan ikut mereka bermain lompat tali, dan Ron adalah guru pertama yang mereka ajak bermain bersama. Kepala sekolah pun akhirnya menegur Ron karena itu. Kepala sekolah mengkhawatirkan nilai-nilai mereka, tapi Ron malah sibuk bermain lompat tali. Ron pun berkata bahwa anak-anak muridnya akan punya nilai tinggi setelah ini. Bulan Mei nanti, mereka akan lolos ujian nasional dengan standar tinggi, kata Ron. Kepala sekolah pesimis dengan kata-kata Ron, tapi Ron meyakinkan kemampuannya, dan pelan-pelan anak muridnya akan berubah. Suatu hari, Ron merayakan ulang tahunnya bersama muridnya di kelas. Dia memberikan motivasi tentang berani untuk bermimpi. Di akhir cerita, dia mengajak semua anak muridnya untuk maju untuk menyalakan lilin. Satu persatu mereka pun maju ke depan melakukan apa yang gurunya suruh. Ketika lilin ini menyala, itu melambangkan kita bergabung menjadi bersama-sama, dan kita bisa belajar lebih daripada apa yang kalian mimpikan, kata Ron. Kelas pun menjadi kompak dari hari ke hari, dan mereka pun mulai serius belajar ketika Ron menjelaskan di depan kelas. Ron menyuruh anak muridnya untuk belajar semua presiden Amerika Serikat yang pernah ada sesuai dengan urutannya. Sesuatu yang dianggap susah untuk menghafal 42 presiden Amerika saat itu. Ketika di rumah, Ron mendapatkan ide untuk membuat sebuah lirik rap dengan nama presiden supaya anak muridnya lebih paham. Keesokan harinya, dia pun perform di depan anak muridnya, menyanyikan lagu presiden rap supaya pelajaran tersebut lebih menyenangkan. Now let's get down to some presidential learning. We'll start with George Washington straight from Mount Vernon. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a president's rap. All right, okay. Dan karena lagu itu, di pelajaran tentang sejarah presiden, mereka semua mendapatkan nilai yang bagus. Mereka pun bertepuk tangan untuk diri mereka sendiri. Ketika jam istirahat, Ron mengajak Julio untuk belajar matematika di luar jam sekolah bersamanya karena nilai matematika Julio yang sangat jelek. Kemudian, seusai jam sekolah, Ron pun pergi mencari Taishan yang hari itu nggak datang ke sekolah. Ron memberikan hasil tes Taishan dan juga mengajaknya untuk belajar matematika di sebuah warung kopi sepulang sekolah jam 12 siang. Ron menunggu Taishan dari siang, tapi sayangnya dia telah datang ke sana. Taishan tiba di sana jam 2 siang. Namun ketika dia akan pergi menghampiri Ron, dia melihat ada Julio yang datang, sehingga Taishan memutuskan untuk pergi. Di warung kopi itu, Ron mengajak Julio untuk bermain poker karena kebiasaan Julio yang suka judi. Ron mengajak Julio bermain poker sambil melatih anak muridnya itu dengan perkalian dan pembagian. Di lain hari, Ron mengejar Shimika yang ingin pulang ke rumahnya karena dia melupakan janji belajar tambahan dengan Ron. Kemudian di pintu masuk rumah, Ron menawarkan membantu Shimika dengan PR-nya. Ketika di dalam rumah dan akan mengerjakan PR bersama, tetangganya datang membawa adik-adiknya masuk ke rumah. Saat itu giliran Shimika yang menjaga dan mengasuh adik-adiknya sepulang sekolah. Shimika pun berkata bahwa dia kayaknya nggak bisa ngerjain PR-nya sekarang karena harus masak makan malam. Melihat hal itu, Ron pun memutuskan untuk menyuruh Shimika tetap mengerjakan PR-nya dan Ron yang akan memasak makan malam. Pada malam hari, si ibu pulang ke rumah dan kaget ada Ron di rumahnya, apalagi masak buat anak-anaknya. Si ibu jadi tersinggung karena berpikir Ron menganggap dia nggak becus ngurusin anak-anaknya, walaupun memang itu kenyataannya. Ron pun akhirnya diusir pulang. Masalah itu pun berlanjut sampai ke sekolah. Si ibu melaporkan ke kepala sekolah tentang hal ini. Ron agak marah dan berkata bahwa Shimika sebenarnya punya potensi lebih daripada anak lain di kelasnya. Dan sayangnya, dia udah terlalu sibuk mengasuh adik-adiknya. Si ibu pun marah dan mengancam gak akan nganterin Shimika ke sekolah kalau Ron masih ada di sana. Sebelum meninggalkan ruangan, Shimika memohon kepada kepala sekolah untuk gak memecat Ron hanya karena Ron ingin membantunya. Si ibu pun agak kaget melihat kondisi ini. Sebelum si ibu meninggalkan sekolah, Ron mengejarnya dan berkata bahwa Shimika punya naluri leadership yang kuat, kreatif dan juga cerdas.
Jika hasil tes ujiannya nanti bagus, Shimika bisa melanjutkan sekolah di Manhattan, kata Ron. Si ibu pun kaget, karena sekolah yang disebut Ron adalah sekolah untuk anak-anak yang berbakat. Mendengarkan hal itu, si ibu pun luluh dan berjanji akan menyuruh tetangganya untuk menjaga adik-adik Shimika lebih lama lagi, sehingga Shimika bisa punya waktu untuk mengerjakan PR. Ujian nasional tinggal 8 minggu lagi, dan Ron pada pagi itu membagikan nomor teleponnya. Dia menyuruh anak muridnya untuk menghubunginya jika ada kesulitan dalam mengerjakan PR atau anak muridnya terlibat dalam masalah. Ron bersedia membantu 24 jam setiap hari. Sepulang sekolah, dia masih menyempatkan waktunya untuk memberikan jam tambahan kepada anak muridnya yang punya masalah dengan mata pelajaran tertentu. Karena terlalu memporsir tenaganya, Ron pun sampai jatuh sakit. Dia disarankan untuk beristirahat total selama 2 minggu. Tentu aja dia nggak bisa melakukan hal itu karena ujian nasional tinggal beberapa minggu lagi. Ron pun tetap memaksakan untuk masuk mengajar walaupun dalam keadaan sakit. Ketika lagi akan menjelaskan tentang gaya gravitasi, dia pun jatuh pingsan. Ron mau nggak mau harus istirahat. Namun dia juga mengkhawatirkan anak muridnya dalam mempersiapkan ujian nasional. Jadi dengan bantuan Marisa, dia menyampaikan materinya di depan kamera. Kepala sekolah yang mengawasi kelas itu pun kagum dengan perubahan yang terjadi. Hari berganti hari, Ron pun sehat dan kembali ke sekolah. Dia kaget dengan nilai dari PR yang dia berikan dan agak memarahi anak muridnya karena nggak puas dengan nilai tersebut. Padahal ujian nasional sisa seminggu lagi. Akhirnya, mereka pun mengutarakan ketidakpercayaan diri mereka kepada Ron. Berkata bahwa nggak mungkin mereka akan lulus. Mereka udah ketinggalan. Apalagi semua orang menganggap mereka adalah pecundang. Ron pun segera meluruskan hal tersebut. Ron berkata bahwa mereka udah belajar banyak hal. Semua aturan yang tertempel di dinding kelas adalah buktinya. Dan aku bangga pada kalian. Dibandingkan dengan ujian nanti, apa yang kalian pelajari selama ini lebih berharga dari apa yang kalian pelajari di buku. Untuk ujian nasional nanti, lakukan saja yang terbaik, kata Ron. Hari ujian pun tiba. Di perjalanan menuju sekolah, Ron mengajak Taishan untuk pergi ujian bersama dan mereview beberapa materi sambil menuju ke sekolah. Mereka pun akhirnya melaksanakan ujian nasional. Ron sangat deg-degan karena ujian nasional ini adalah pembuktian untuk dirinya dan juga murid-muridnya. Dan Ron pun sangat senang melihat anak muridnya selesai mengerjakan soal ujian tersebut. Di hari berikutnya, Ron memberitahu apapun hasil tesnya nanti, dia sudah bangga sama muridnya. Dan karena mereka udah kerja keras selama beberapa bulan ini, Ron mengajak mereka dan para orang tua untuk menghadiri sebuah pertunjukan opera dan mereka pun sangat senang dengan rencana tersebut, termasuk Taishan. Taishan sangat suka seni grafiti. Namun karena orang tua angkatnya sangat membenci Taishan yang dianggap anak nakal, dia pun memukuli Taishan karena menggambar grafiti di dalam kamarnya. Karena Taishan gak muncul di pertunjukan opera, Ron memutuskan untuk menyusul Taishan ke rumahnya. Setibanya di sana, dia melihat rumah yang berantakan, dan Taishan gak ada di sana. Jadi dia mencari anak muridnya itu di luar dan ditemukanlah Taishan di tempat sampah dengan luka memar akibat pukulan di wajahnya. Untuk menenangkan muridnya itu, Ron berkata bahwa dia udah melihat hasil karya seni grafiti yang Taishan buat dan itu sangatlah keren. Kemudian Taishan diantar ke tempat kepala sekolah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Singkat cerita, di sekolah Ron mengadakan pesta akhir tahun. Kerennya, Ron memberikan setiap anak muridnya sebuah award. Gak cuma untuk siswa yang berprestasi aja, tapi penghargaan itu diberikan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Contohnya, Badriah mendapatkan award karena pandai dalam sains. Julio mendapatkan award karena pelajaran matematikanya. Taishan mendapatkan award karena jago dalam kesenian dan semua murid di sana mendapatkan apresiasi. Ketika Ron akan membagikan award buat Shimika, kepala sekolah pun masuk dan mengabarkan fax dari Dewan Pendidikan tentang hasil ujian nasional. Hasil yang gak aku harapkan dari kelas ini, kata kepala sekolah. Ternyata nilai ujian nasional mereka menjadi yang tertinggi dari kelas lain, bahkan dari kelas unggulan. Seisi kelas pun senang mendengarkan hal tersebut. Kemudian, Ron melanjutkan membacakan penghargaan untuk Shimika. Sebenarnya, Ron akan memberikan penghargaan karena Shimika terbaik dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi melihat hasil ujian itu, Shimika ternyata punya skor yang sempurna untuk bahasa Inggris dan matematika.
Ibunya Shimika yang turut hadir dalam acara itu pun bahagia dan bangga melihat prestasi anak yang sebelumnya dianggap gak punya masa depan. Kemudian Ron juga mendapatkan sebuah gelar yang diberikan untuknya. Para murid memberikan gelar kepada Ron sebagai guru terbaik di kota New York. Para murid di sana pun melanjutkan pendidikan mereka di SMP dan SMA terbaik di kota New York. Ron Clark menulis sebuah buku tentang aturan di kelas yang meraih bestseller dan dipublish hingga ke 25 negara. Ron Clark juga mendirikan sebuah sekolah bernama The Ron Clark Academy di Atlanta, Georgia. Sekolah yang pernah mendapatkan sumbangan dari MC kondang Oprah Winfrey sebesar 5 juta US dollar. Saat ini, Ron Clark tetap melanjutkan pengaruhnya untuk memberikan inspirasi pendidikan di Amerika, bahkan di negara-negara lain. Kepedulian seorang Ron Clark terhadap kesuksesan siswanya benar-benar luar biasa. Dia berhasil menanamkan dalam diri setiap siswanya perasaan tentang harga diri dan kepercayaan diri dengan kemampuan mereka. Lewat Ron Clark, mereka belajar kekuatan untuk bermimpi besar dan positive thinking. Seperti yang Ron Clark bilang, jika kau membawa energi positif ke dalam suatu area, energi negatif gak akan punya pilihan selain pergi dari sana. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silakan di subscribe dan di share. Saya Besa Putra, to be continue, keep positive, dan jangan bosan jadi orang baik.